The strange creature. Watch out! Okay, Oli, you can take us down now. Cerita diawali dengan memperlihatkan seekor makhluk mirip berang-berang laut yang disebut sebagai Poko. Di tengah hutan, seekor Poko bernama Oli sedang mencari makanan di wilayah miliknya yang kini dikuasai oleh burung bernama Javan, yaitu perpaduan antara burung hantu dan burung nuri. Namun, saat sedang mengambil makanan, keberadaannya langsung diketahui oleh salah satu burung tersebut. Sebelum kejadian burung Javan itu menguasai wilayahnya, diketahui bahwa Oli adalah salah satu Poko yang memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi. Ia selalu mencoba membuat alat yang bisa membawanya menyelam ke dasar sungai. Berkali-kali ia mengalami kegagalan, tetapi Oli tidak pernah menyerah. Hingga akhirnya, ia berhasil menciptakan alat tersebut dan langsung mencobanya. Saat masuk ke dalam sungai, Oli melihat pemandangan yang luar biasa yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dasar sungai itu dipenuhi hal-hal menakjubkan yang membuatnya kagum. Namun, rasa kagumnya berubah menjadi ketakutan ketika seekor ikan besar tiba-tiba muncul dan hampir memangsanya. Beruntung ayahnya datang tepat waktu dan langsung menyelamatkannya. Setelah kejadian itu, ayah dan ibunya melarang Oli melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. Mereka bahkan mencoba menakut-nakutinya dengan menceritakan legenda tentang seekor serigala api yang mengerikan. Cerita itu semakin menyeramkan ketika neneknya melanjutkan kisah tersebut. Menurut sang nenek, dahulu di tengah hutan yang gelap hidup seekor serigala bertubuh api yang membakar hutan dan menyebarkan ketakutan. Namun semuanya berubah ketika makhluk raksasa bernama Duzu datang membawa sebuah polong ajaib yang memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Polong itu mampu mengubah hewan menjadi makhluk lain. Sayangnya, serigala tersebut iri dan membenci kekuatan milik Duzu. Karena dipenuhi amarah, ia mencuri hadiah polong ajaib itu dan menggunakan kekuatannya untuk mengubah dirinya menjadi monster yang sangat mengerikan, yaitu serigala api. Setelah menjadi semakin kuat, ia membantai Duzu dan mengusirnya dari lembah itu. Sejak saat itu, serigala api terus menyebarkan kekacauan dan menutup lembah sehingga seluruh penghuni hutan hidup dalam ketakutan. Namun, mendengar cerita menyeramkan itu, Oli justru tidak merasa takut sama sekali. Ia malah menganggap cerita tersebut biasa saja, membuat ayah dan neneknya merasa heran. Setelah itu, ayah dan ibunya mengajak Oli memanen buah piplet. Di saat memanen buah itu, Oli secara tidak sengaja melihat seekor burung Javan sendirian. Karena merasa kasihan, ia mencoba mendekati burung tersebut, bahkan berbaik hati menunjukkan cara menikmati buah piplet dengan benar. Sayangnya, kebaikan Oli justru menjadi malapetaka. Burung Javan itu segera memberitahu koloninya tentang buah itu. Tidak lama kemudian, kawanan burung Javan datang dan merampas semua makanan yang telah mereka kumpulkan selama berbulan-bulan. Akibat kesalahan itu, koloni mereka kini kehabisan makanan sementara musim dingin akan segera datang. Kejadian tersebut membuat ayah Oli sangat kecewa hingga tidak ingin memperdulikannya lagi. Setelah semua itu terjadi, Oli akhirnya menyadari sesuatu. Ia baru mengerti mengapa burung Javan tadi tiba-tiba berhenti mengejarnya. Ternyata mereka takut terhadap pantulan dari kaca. Karena merasa menemukan cara untuk mengusir mereka, Oli nekat mencoba menggunakan kaca tersebut untuk menakuti kawanan burung Javan, dan benar saja itu sangat berhasil. Namun saat melakukannya, salah satu burung menyerangnya hingga Oli terjatuh ke sebuah lubang besar. Di dalam lubang itu, Oli menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, yaitu polong ajaib yang selama ini hanya ia dengar dari cerita ayah, ibu, dan neneknya. Saat terjatuh, tanpa sengaja ia menyebutkan nama Javan. Seketika kekuatan polong tersebut langsung bekerja. Beberapa waktu kemudian, ayah dan ibunya datang mencarinya. Namun ketika mereka menemukannya, Oli sudah berubah menjadi seekor burung. Para Poko yang tidak mengenalinya langsung mencoba menyerangnya. Akibatnya, Oli terjatuh ke jurang dan kehilangan kesadaran. It works. Yes. Oh, you stupid Jasmine!
Keesokan harinya, Oli sama sekali belum menyadari bahwa dirinya telah berubah menjadi burung. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan 3 burung lain bernama Ivy, Violet, dan Lily. Karena masih mengira dirinya seekor Poco, Oli bertingkah sangat konyol dan ketakutan saat melihat mereka bertiga. Bahkan, ketiga burung itu menganggap Oli mengalami geger otak. Setelah itu, Oli berusaha meyakinkan mereka bahwa dirinya sebenarnya adalah seekor Poco. Ia bahkan menyalahkan Ivy karena burung itu yang membuatnya terjatuh hingga berubah menjadi seekor burung. Namun tiba-tiba mereka mendengar suara serigala. Ivy bersama kedua adiknya segera mencoba menyelamatkan Oli karena ia tidak mau pergi dari sana. Mereka mengelesi tubuh Oli dengan kotoran lalu menyembunyikannya di dalam semak-semak agar aroma tubuhnya tidak tercium. Dan benar saja serigala lapar itu tidak mampu mengendus keberadaan Oli. Setelah keadaan aman, Oli membersihkan dirinya dan bertemu dengan seekor ikan bernama Bogli. Oli kemudian menceritakan tentang polong ajaib yang telah mengubah dirinya. Mendengar cerita itu, Bogli memberitahu bahwa masih ada polong ajaib lain di dalam hutan dekat sana. Namun saat Oli sedang mencari polong ajaib itu, Ivy tiba-tiba menghampirinya. Di saat yang bersamaan, Oli melihat bahwa polong ajaib tersebut memang berada tidak jauh dari sana. Akan tetapi, meskipun sudah dilarang oleh Oli, Ivy dengan sengaja menyentuh polong itu sambil menyebutkan nama Poco. Seketika itu juga tubuh Ivy langsung berubah menjadi Poco. Kemudian Ivy terus mengoceh dan menyalahkan Oli atas semua yang terjadi. Kesal mendengarnya, Oli akhirnya mendorong Ivy hingga terjatuh ke dalam air. So you can turn back. The strange Setelah itu, Oli kembali menemui Bogli untuk menanyakan lokasi polong ajaib tersebut. Ikan itu lalu memberitahu bahwa polong ajaib berada di atas dezu tua dan dekat air terjun besar yang terletak di seberang lembah. Mendengar informasi itu, Oli dan Ivy langsung berangkat menuju tempat tersebut. Namun, mereka tidak menyadari bahwa lembah itu ternyata dijaga oleh serigala-serigala ganas. Dan benar saja, saat Oli dan Ivy sedang memperhatikan seekor anak serigala yang tersesat, tiba-tiba seekor serigala besar muncul tepat di belakangnya. Serigala itu langsung mencoba memangsa mereka. Oli dan Ivy pun panik dan berlari menyelamatkan diri hingga masuk ke sebuah gua yang ternyata dipenuhi ular berbisa yang sedang tertidur. Di dalam gua itu, Oli menyuruh Ivy menggunakan penciumannya yang sangat tajam agar mereka bisa melewati ular-ular tersebut tanpa membangunkannya. Dengan hati-hati, Ivy memimpin jalan sambil mengendus jalur yang aman. Perlahan-lahan mereka berhasil melewati para ular yang sedang tertidur itu. Namun tiba-tiba serigala di luar gua mengaum dengan sangat keras. Suara itu membuat semua ular terbangun dan langsung bergerak untuk memangsa mereka. Dalam sekejap, Oli dan Ivy terkepung oleh ular-ular berbisa tersebut. Karena tidak memiliki pilihan lain, mereka akhirnya nekat melompat ke jurang. Saat terjatuh, Ivy berusaha menyadarkan Oli dan menyuruhnya menggunakan sayapnya untuk terbang. Jika tidak, mereka berdua akan hancur seperti ayam geprek. Berkat semangat dan motivasi dari Ivy, akhirnya Oli berhasil mengepakkan sayapnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar bisa terbang. Mereka berdua pun berhasil melayang di udara dan selamat dari maut. Watch out! Setelah kejadian itu, Ivy mulai menceritakan masa lalunya kepada Oli. Sejak The Zoo menghilang, sumber makanan para burung ikut lenyap. Banyak burung mati kelaparan, termasuk ayah dan ibunya sendiri. Namun, semuanya berubah ketika mereka menemukan buah piplet sebagai sumber makanan baru. Ivy bercerita bahwa saat masih kecil, ia pernah bertemu seekor pokok kecil yang mengajarinya cara membuka buah tersebut. Sayangnya, sampai sekarang ia tidak pernah tahu nama pokok itu. Mendengar cerita tersebut, Oli hanya bisa terdiam dan bengong. Ia akhirnya menyadari bahwa pokok kecil yang dimaksud Ivy sebenarnya adalah dirinya sendiri. Dan ironisnya, kebaikan yang dulu ia lakukan itulah yang akhirnya membuat koloninya sekarang dalam keadaan kelaparan. Keesokan harinya, Oli dan Ivy langsung pergi menuju air terjun yang berada di seberang bukit. Namun, air terjun itu ternyata dijaga oleh serigala-serigala buas yang siap menyerang siapa saja yang mendekat. Melihat situasi tersebut, Oli
segera menceritakan kepada Bogli. Dengan baik hati, Bogli menawarkan diri untuk mengalihkan perhatian para serigala, meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya sendiri demi membantu mereka. Saat Bogli berhasil mengalihkan perhatian serigala-serigala itu, Oli dan Ivy segera pergi menuju polong ajaib. Namun sesampainya di sana, mereka justru kembali bertengkar. Ivy ingin mengubah dirinya terlebih dahulu agar bisa membantu koloninya yang sedang kesulitan. Sementara itu, Oli juga ingin segera kembali menjadi Poko demi mencari makanan untuk keluarganya sebelum musim dingin tiba. Karena sama-sama memikirkan keluarga dan koloninya, mereka terus berebut menggunakan polong ajaib tersebut. Hingga akhirnya karena emosi, Oli mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia simpan. Ia mengaku bahwa dirinya adalah Poko kecil yang dulu membantu Ivy membuka buah piplet. Oli kemudian meluapkan semua kekesalannya. Ia mengatakan bahwa para burung sangat rakus dan dirinya sangat menyesal pernah mengajari mereka cara membuka buah piplet. Menurutnya, gara-gara itulah koloninya sekarang kelaparan dan mungkin tidak akan mampu melewati musim dingin yang segera datang. Bahkan karena kesalahannya itu, ayahnya kini tidak lagi memperdulikannya. Mendengar semua perkataan tersebut, Ivy hanya bisa terdiam tanpa mampu membalas apapun. Namun, tiba-tiba para serigala datang menyerang mereka. Dalam kekacauan itu, Oli dan Ivy tanpa sengaja terjatuh ke polong ajaib sambil menyebut nama Bogli. Seketika itu juga mereka berdua langsung berubah menjadi ikan. Perubahan itu membuat Oli sangat marah dan frustasi. Ia kesal karena sekarang dirinya berubah menjadi ikan dan merasa tidak akan bisa menyelamatkan desanya lagi. Melihat keadaan Oli, Bogli mencoba menghiburnya. Ia mulai bercerita tentang kehidupannya yang sepi selama tinggal sendirian di dalam air. Bogli tidak memiliki keluarga ataupun teman, sehingga selama ini ia selalu hidup sendiri. Setelah itu, Ivy juga menceritakan sesuatu kepada Oli. Saat dulu Oli membantunya membuka buah piplet, adiknya sedang berada dalam kondisi kelaparan. Berkat bantuan Oli, mereka akhirnya bisa menemukan sumber makanan baru dan bertahan hidup. Karena itu, Ivy sama sekali tidak pernah melupakan kebaikan Oli. Tidak lama kemudian, Bogli menunjukkan bahwa di atas air terjun ternyata terdapat sangat banyak polong ajaib. Melihat hal itu, mereka bertiga memutuskan bekerja sama untuk naik ke sana. Namun, perjalanan mereka kembali terhambat karena air terjun tersebut ternyata dijaga oleh para beruang besar. Beruang-beruang itu mencoba menangkap dan memangsa mereka. Meski begitu, Oli, Ivy, dan Bogli berhasil melewati para beruang tersebut dengan susah payah. Sayangnya, bahaya belum berakhir. Sesampainya di atas, para serigala ternyata sudah menunggu mereka di sana. Dalam kekacauan yang terjadi, bayi serigala itu tanpa sengaja terjatuh. Para beruang yang melihat kejadian tersebut langsung ingin memangsa anak serigala itu. Namun, meskipun sebelumnya hampir menjadi mangsa serigala, Oli tetap baik hati dan berusaha menyelamatkan bayi serigala tersebut. Melihat tindakan baik hati itu, para serigala akhirnya mengurungkan niat mereka untuk memangsa mereka bertiga. Mereka akhirnya berhasil naik ke air terjun dan menemukan polong ajaib tersebut. Oli dan Ivy pun segera menggunakan polong itu untuk mengembalikan wujud mereka seperti semula. Namun, mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Bogli justru menggunakan polong ajaib itu untuk mengubah dirinya menjadi serigala api yang jahat. Firewolf. Me. Setelah berubah menjadi monster mengerikan, Bogli berniat membakar seluruh lembah agar semua hewan di sana matoy. Melihat hal itu, Ivy segera mencoba mengambil polong ajaib tersebut. Namun, ia malah diserang oleh serigala api. Bahkan, serigala api itu membakar semua polong ajaib hingga habis. Setelah kejadian itu, Oli bertekad menyelamatkan Ivy yang terluka parah. Ia kemudian membawa Ivy mendaki sebuah tebing yang sangat tinggi dan curam. Meskipun tebing itu berbahaya dan bisa merenggut nyawa kapan saja, Oli tetap berusaha keras memanjatnya. Hingga akhirnya ia berhasil membawa Ivy ke koloninya di atas tebing dalam keadaan pingsan. Saat sadar, Oli langsung panik dan mencari keberadaan Ivy. Namun salah satu adik Ivy mengatakan bahwa Ivy sudah tidak ada. Mendengar hal itu, Oli sangat sedih dan mulai menyalahkan dirinya sendiri sambil meminta maaf. Akan tetapi tiba-tiba Ivy muncul dari belakangnya. Ternyata ia masih hidup dan berhasil selamat.
Setelah itu, Ivy mengajak Oli berkeliling desa tempat tinggalnya. Di sana, Oli akhirnya melihat sendiri bagaimana kehidupan para burung selama ini. Sejak saat itu, Oli mulai sadar bahwa kebaikan yang pernah ia lakukan dulu sebenarnya telah menyelamatkan banyak burung. Mereka semua masih bisa hidup sampai sekarang berkat bantuan kecil yang pernah diberikan Oli. Namun, suasana haru itu tiba-tiba berubah ketika mereka menyadari sebagian lembah sudah terbakar akibat ulah serigala api. Ivy segera mencoba meyakinkan koloninya untuk membantu menyelamatkan lembah dan para hewan yang terjebak di dalam kobaran api. Ia bahkan dibantu oleh kedua adiknya untuk membujuk para burung lainnya. Akhirnya, para burung mulai bekerja sama membantu hewan-hewan lain keluar dari kobaran api. Sementara itu, Oli mengajak semua hewan untuk berlindung di Pulau Poco tempat tinggalnya. Di tengah perjalanan, para serigala tiba-tiba datang menghampiri mereka. Namun kali ini mereka bukan datang untuk memangsa siapapun, melainkan untuk mengucapkan terima kasih kepada Oli karena telah menyelamatkan anak mereka sebelumnya. Karena rasa terima kasih itu, para serigala akhirnya membantu seluruh hewan menyeberang menuju Pulau Poco. Sesampainya di Pulau Poco, Oli langsung disambut oleh ayah dan ibunya. Namun pada awalnya, kedua orang tuanya menolak kedatangan para burung dan hewan lainnya. Meski begitu, Oli terus berusaha meyakinkan ayahnya bahwa semua hewan itu membutuhkan pertolongan dan tempat berlindung. Mendengar perkataan Oli, hati ayahnya akhirnya luluh. Ia pun mengizinkan seluruh hewan untuk tinggal sementara dan berlindung di Pulau Poco. Setelah itu, serigala api mulai berteriak mencari keberadaan Oli. Ia kemudian menyeberang ke Pulau Poco dengan tujuan membakar seluruh pulau tersebut. Mengetahui hal itu, Oli segera pergi menuju sebuah lubang dan memohon kepada The Zoo agar diberikan polong ajaib untuk menghentikan monster tersebut. Dan akhirnya permohonannya dikabulkan. Polong ajaib itu pun muncul di hadapannya. Tanpa ragu, Oli langsung menggunakannya dan mengubah dirinya menjadi The Zoo, makhluk raksasa yang dipenuhi tumbuh-tumbuhan serta buah-buahan di seluruh tubuhnya. Please, the valley needs your help. Zo. Setelah berubah menjadi The Zoo, Oli segera menghadang serigala api sebelum monster itu membakar habis Pulau Poco. Oli mencoba memadamkan api di tubuh serigala tersebut agar kekuatannya menghilang. Di saat yang sama, Ivy membawa polong ajaib dengan tujuan mengubah serigala api menjadi seekor ikan agar ia tidak bisa lagi menghancurkan lembah. Namun, serigala api dengan cepat menyalakan kembali api di tubuhnya dan langsung membakar tubuh Oli yang telah berubah menjadi The Zoo. Setelah itu, serigala api kembali mencoba menyerang Oli. Akan tetapi, secara tiba-tiba Oli menggunakan akar-akar besar dari tubuhnya untuk mengikat monster tersebut. Dengan sisa tenaganya, Oli kemudian membuka kembali lembah yang selama ini tertutup. Namun, tindakan itu membuat nyawanya menjadi taruhannya. Oli dan serigala api akhirnya sama-sama terjatuh dari air terjun besar tersebut. Setelah kejadian itu, Ivy dengan sedih memberitahu ayah dan ibu Oli bahwa Oli sudah tidak ada lagi. Bertahun-tahun kemudian, tempat yang dulu gersang kini berubah menjadi hijau dan penuh kehidupan. Para Javan dan Poco akhirnya hidup berdampingan dengan damai. Sampai suatu hari, ribuan The Zoo yang dulu menghilang akhirnya kembali ke tempat tersebut. Kedatangan mereka membuat buah-buahan dan sumber makanan menjadi sangat melimpah. Dan di saat itulah Ivy melihat sesuatu yang mengejutkan. Oli ternyata masih hidup. Melihat hal itu, Ivy langsung merasa sangat bahagia. Oli kemudian menceritakan bahwa ketika dirinya tidak sadarkan diri setelah jatuh dari air terjun, para The Zoo lah yang menyelamatkannya. Mereka juga memberinya polong ajaib dan membawanya kembali pulang. Sejak saat itu, kehidupan di Pulau Poco dan lembah tersebut menjadi sangat damai karena semua makhluk akhirnya hidup berdampingan tanpa saling bermusuhan. Dan film pun selesai. Menurut Mimin, film ini cukup menyentuh karena menggambarkan bahwa kehidupan akan terasa lebih indah jika semua makhluk hidup bisa berdampingan dan bersama-sama menjaga hutan.